Halo? Udah bang. Oh, udah ya? Oke. Mas Kakak, Lebih kecil. Oke. Halo Sobat Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta untuk apa ya? Mungkin lebih ke sharing dan discuss aja ya. Mengenai bisa dibilang sih simpelnya apa ya, daily activity kerjaan saya aja mungkin ya. Terus kalau misalkan nanti teman-teman ada misalkan ada berbeda pendapat ataupun apa, silahkan share aja, biar kita discuss bareng gitu ya. Terus mungkin saya coba langsung share screen aja untuk slide-nya. Bentar. Oke, slide-nya udah kelihatan? terlihat. Oke, jadi di sini apa namanya, the life of a cloud consultant. Kebetulan cloud consultant ini role saya sekarang gitu ya. Jadi mungkin masuk ke intro dulu buat sedikit perkenalan. Bentar. Nah, jadi tadi nama saya Restu Nursoba. Terus saya saat ini bekerja di Inovasi Informatika Indonesia di Jakarta Selatan. Terus saya juga alumni TELU, satu Teknik Telekomunikasi angkatan 2015. Dan dulu juga saya asisten dari Datacom, Core Network, dan Adaptive Lab. Itu ganti-ganti nama aja sih sebetulnya. Masih di lab yang sama. Ada perbedaan. Terus itu sedikit perkenalan. Lalu untuk job experience, itu pertama sebagai riset asisten di Telkom Indonesia pada tahun 2019, kurang lebih sekitar 1 tahun dengan magang. Jadi magang dan riset asisten. Cuman magangnya nggak saya masukin. Terus sebagai cloud consultant di akhir 2019 sampai dengan saat ini. Jadi mungkin udah hampir setahun gitu ya di Inovasi Informatika Indonesia. Kalau misalkan bekerja di vendor mungkin udah cukup umum dengan apa namanya sertifikasi gitu ya, technical certification. Nah, dan kebetulan juga di tempat saya kerja itu dituntut untuk apa ya, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi diwajibkan itu hampir 1 tahun itu minimal 2 sertifikasi. Jadi mungkin ini sedikit sharing aja. Terus juga terkait customer experience, itu dari bawah yang saya pernah kerjakan, yang pertama dukungan pemeliharaan OpenStack. Di sini saya nggak bisa apa namanya menyebutkan nama klien karena mungkin itu konfidensial gitu ya. Itu di Bank BUMN di tahun 2019. Lalu juga manage service OpenStack itu di perusahaan Tower tahun 2020, kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah, dedicated. Terus juga pernah jadi trainer Red Hat System Admin 2 di tahun 2020. Lalu saat ini sedang mengerjakan pekerjaan server patching di multinational banking. Itu udah jalan sekitar 2 bulan dan berlanjut mungkin beberapa bulan ke depan. Dan sekarang yang masih ongoing juga sebagai speaker Alibaba Cloud Virtual Workshop Series. Itu ada 7 webinar sampai bulan Desember. Nah, kalau misalkan teman-teman mau join juga biasanya saya share ataupun di official official akunnya i3 Inovasi Informatika Indonesia di LinkedIn biasanya share. Kalau misalkan mau ikut itu acaranya free. Terus di sini saya mau sedikit sharing aja terkait IT business model mungkin ya. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum lulus atau mulai bekerja itu jujur belum terlalu
paham mengenai hal ini. Jadi baru mulai tahu itu begitu mulai kerja. Nah, mungkin di sini teman-teman yang join kan mayoritas mahasiswa gitu ya. Jadi ini saya sedikit sharing aja mengenai bisnis model yang secara umum ada di dunia IT gitu ya. Nah, penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi gambaran besarnya itu ada empat apa ya, katakanlah 4 pilar. Ini nggak berarti yang paling atas yang paling baik ataupun sebaliknya gitu ya. Ini cuma penggambaran aja. Jadi kalau dari atas ke bawah itu yang pertama ada yang namanya principles. Nah, principles ini itu bisa dibilang product owner. Mungkin kita sering dengar kayak IBM gitu ya, Cisco atau F5, Mikrotik, terus apa lagi ya, HP gitu ya, terus Red Hat. Nah, itu masuk ke namanya golongan principles atau product owner tadi. Nah, terus di bawah itu tuh ada yang namanya distributor atau infrastructure solution. Nah, biasanya si prinsipal kalau punya barang, kayak misalkan HP, Dell gitu ya, dan lain-lain, saya kurang tahu mereka bisa langsung menjual atau tidak, cuman umumnya biasanya mereka menjual melalui distributor gitu ya, atau infrastructure solution. Misalkan, apa namanya, di i3 itu kan under CTI Group. Nah, di CTI Group ini ada perusahaan lain yang namanya BPT ataupun CDT. Itu misalkan BPT itu partnernya Dell gitu ya. Jadi kalau perusahaan ada yang mau pengadaan hardware, itu bisa melalui pihak distributor tadi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini ada business partner atau product solution, atau mungkin biasa sering kita kenal juga sebagai apa namanya, vendor gitu ya. Nah, tempat saya bekerja sendiri termasuk di golongan nomor 3 ini, vendor atau business partner. Jadi kita tuh mensolusikan sebuah produk. Nah, contohnya kalau misalkan pengadaan hardware itu tadi dari distributor gitu ya, dari Dell, HP gitu ya. Nah, terus misalkan di perusahaannya ingin menerapkan apa namanya, cloud Red Hat OpenStack gitu ya. Nah, biasanya kalau kita langsung ke prinsipal, ke Red Hat-nya langsung, itu cost-nya berarti kan mengikuti cost internasional gitu ya. Karena support-nya pun, engineer-nya pun langsung gitu ya dari Red Hat Internasional. Nah, cuman melalui bisnis partner ini artinya melalui perusahaan yang memang sudah terafiliasi atau bekerja sama dengan tadi contohnya Red Hat gitu ya, atau misalkan Microsoft, atau misalkan AWS, Alibaba, Google Cloud gitu ya. Nah, jadi dukungannya dengan engineer-engineer dari bisnis partnernya sendiri. Jadi contohnya tadi kan apa namanya, job experience yang saya jelaskan, misalkan sebelumnya saya sudah pernah support untuk OpenStack di salah satu perusahaan tower gitu. Produknya sendiri itu misalkan menggunakan Red Hat Base. Nah, itu kita support terkait manage service-nya atau daily apa ya? Daily support kalau misalkan ada problem atau misalkan ada hal-hal tertentu gitu ya, insiden dan lain-lain. Bisa dibilang layer 1 lah. Jadi sebelum kemudian ke principal tuh lewat business partner dulu. Nah, terus paling bawah ini ada end user atau total benefit. Jadi end user ini perusahaan yang langsung menjual ke pelanggan gitu ya. Ya, ini paling umum mungkin ya buat kita, kayak misalkan ada Telkom, Telkomsel, banking juga masuk ke end user. Nah, jadi kalau misalkan principal dan end user itu perusahaan-perusahaannya sering kita apa ya, sering kita dengar atau sudah umum mungkin di telinga kita. Sedangkan untuk distributor ataupun bisnis partner, nah ini biasanya banyak perusahaan yang belum kita dengar sebelumnya. Kenapa? Karena memang segmen bisnis mereka itu B2B gitu ya. Jadi antar korporasi gitu ya. Sedangkan kalau misalkan end user itu langsung ke customer. Kurang lebih itu secara garis besar gambarannya seperti itu. Oke.
Terus mungkin di sini saya mau sharing juga mengenai cloud computing gitu ya. Cloud concept. Mungkin beberapa teman-teman juga di sini sudah sering dengar gitu ya, atau cukup familiar dengan cloud concept ini. Jadi cloud itu apa sih? Nah, cloud itu terbagi ke dalam 4 bagian secara services ya. Secara services itu ada IaaS, PaaS, sama SaaS. Nah, ini tuh maksudnya apa? IaaS ini singkatan dari Infrastructure as a Service, untuk PaaS ini Platform as a Service, dan software ini Software as a Service. Nah, gambarannya kurang lebih seperti di slide ini. Yang umum kita temui sebelum masuknya cloud computing itu biasanya on-premise namanya, atau sistem tradisional data center gitu ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah sistem IT, itu kita harus mengelola dari networking sampai dengan application. Nah, ini bisa dilihat yang warna birunya, you manage, artinya yang biru ini kita yang memanage gitu ya. Nah, sedangkan setelah masuknya cloud, itu ada beberapa pilihan yang bisa lebih fleksibel, terutama untuk perusahaan baru atau startup. Soalnya kenapa? Perusahaan baru itu jika harus diminta build sistem IT dari nol, itu cost-nya bakal besar sekali. Padahal kebutuhan mereka bisa jadi tidak seberapa gitu ya. Nah, jadi di sini yang pertama ada solusi infrastructure. Itu kita hanya perlu manage dari operating system sampai application saja. Sisanya terkait networking-nya, storage-nya, servernya, virtualization-nya apa, nggak ngurus gitu ya. Kita nggak peduli, intinya itu udah disediakan, udah jalan gitu. Kita tinggal manage atasnya saja. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau misalkan di AliCloud itu ada ECS, kalau di AWS itu ada EC2. Itu service untuk compute di cloud. Terus setelah itu ada PaaS atau Platform as a Service. Nah, di sini yang di-manage oleh cloud provider lebih banyak lagi, yaitu untuk OS, middleware, dan runtime itu sudah di-manage. Jadi yang perlu kita manage itu hanya data dan application saja. Sisanya ya udah gitu. Udah disediakan, kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Terus fokus ke pengembangan aplikasinya. Dan terakhir itu software as a service. Nah, kalau di sini kita tuh fokus ke layanannya. Kita cukup menggunakannya saja, misalkan salah satunya service Google Meet ini gitu. Kita nggak perlu tahu kan si Google Meet ini back-end-nya dia pakai networking-nya apa, misalkan format redundansi seperti apa, storage-nya pakai RAID tipe apa, server seperti apa gitu kan, virtualisasi OS dan lain-lain kita nggak ngurus, intinya kita pakai gitu. Nah, itu masuk ke layanan software as a service istilahnya. Oke. Kurang lebih mungkin overview-nya seperti itu sedikitnya. Terus ini mungkin kalau boleh saya ingin share gitu ya untuk teman-teman mahasiswa, untuk yang masih berkuliah, sekedar tips apa sih yang istilahnya baik dilakukan oleh mahasiswa buat mempersiapkan misalkan nanti sebelum lulus gitu ya, sebagai bekal. Yang pertama itu, kalau ini menurut persepsi saya sendiri gitu ya. Jadi ini bisa jadi benar atau salah, tergantung tergantung pendapat. Yang pertama itu find your passion atau what you good at. Jadi kita coba cari passion kita tuh di mana gitu ya. Atau kalau misalkan ternyata nggak nemu passion, minimal kita cari what you good at. Jadi kita tuh biasanya ngapain sih? Jadi itu saran saya harus dicarilah ketika kita masih kuliah. Jadi pas misalkan lulus itu teman-teman nggak terlalu bingung mau ngapain atau mau kerja di mana gitu ya. Terus ini nggak harus relate sama jurusan teman-teman sekarang. Jadi kalau misalkan emang sekarang kuliah di teknik telekomunikasi misalkan, ternyata bukan passion saya gitu, atau ternyata saya nggak begitu suka gitu ya.
ya itu mau keluar kerja cari bidang lain pun nggak masalah sih menurut saya. Cuman mungkin ketika kuliah kita tetap harus explore tadi hobinya itu misalkan apa. Saya juga punya apa namanya ya, punya senior waktu itu dia jurusan teknik informatika, terus apa namanya, mereka punya bisnis jualan fashion gitu ya, jadi baju muslim, dan mereka itu sekarang fokus di sana dan ternyata berhasil juga gitu. Bahkan softwarenya sendiri penjualan itu mereka nggak build sendiri, itu nggak masalah sih menurut saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu start build your personal branding. Personal branding ini artinya kalian itu ingin dikenal sebagai seseorang yang seperti apa gitu. Jadi bahasanya tuh kalau kalau di suatu ruangan ada orang-orang yang ngumpul dan ngomongin kita gitu ya, kita nggak di sana, kita tuh ingin orang-orang ngobrolin kita atau mengenal kita sebagai seorang yang seperti apa gitu. Itu yang kedua. Jadi misalkan fokus kalau emang udah nemu passion atau misalkan oh kita cocok nih di bidang tertentu, nah itu bisa fokus aja di situ buat fokus build personal branding. Itu jangan terlalu money oriented. Jadi kalau kita masih mahasiswa, itu saran saya jangan terlalu apa ya berorientasi tadi ya ke uang. Jadi kalau ada misalkan project terus fee-nya nggak terlalu besar, menurut saya coba aja kerjakan dulu, lakukan gitu kan. Itu buat pengalaman juga, buat portofolio juga, dan itu sangat baik juga buat di CV gitu ya. Lalu yang keempat, bisa mengikuti seminar ataupun workshop yang tersedia. Nah, di masa pandemi sekarang itu banyak perusahaan yang memberikan seminar, workshop secara gratis gitu ya. Bahkan di level internasional juga. Kita tinggal, istilahnya tinggal maunya aja sih ikut workshop tersebut. Di zaman saya itu masih banyak workshop yang sifatnya offline gitu. Jadi saya sempat berapa kali bolak-balik ke Jakarta cuman buat ikut seminar ataupun workshop. Sampai waktu itu sempat satu kali nggak ikut UTS gitu ya, ikut UTS susulan karena saya pikir oh ini kayaknya seminarnya menarik gitu ya, seminarnya bagus. Saat itu juga masih jarang tentang AWS Cloud gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa lah kalau emang dosen yang izinin buat apa istilahnya ikut UTS susulan gitu. Nah ini contohnya kemarin yang cukup banyak ngasih seminar atau workshop gratis itu ada Alibaba, Azure, AWS, atau misalkan kalian bisa cek di Lab Red Hat Interaktif, itu ada materi tentang Docker dan lain-lain. Terus juga ada OSM Hackfest, ini event berulang per 3 bulan sekali kalau nggak salah. Jadi di sana kita ngepraktekin sistem core 5G-nya si OSM ini. Dan saya sempat ikut yang OSM Hackfest 9 kemarin. Jadi kita benar-benar hands-on, disiapin lab, itu tinggal pakai aja gitu. Dan eventnya itu berlangsung sampai 5 hari berturut-turut. Nah, cuman mungkin karena eventnya itu saya lupa sih untuk pembicaranya itu pusatnya di mana gitu. Cuman biasanya range waktunya kebalikan gitu. Kalau misalkan di sana held-nya siang berarti gitu. Jadi waktu itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Selama 5 hari. Terus juga bisa juga ikut attend bootcamp dan training. Nah ini kan sekarang juga lagi gencar nih dari pemerintah ada program yang namanya Digitalent. Nah itu saya rekomendasiin banget sih buat ikut. Walaupun saya dulu sempat daftar cuman nggak sempat nahmatin juga sih. Cuman untuk materinya itu udah update dan bagus-bagus lah. Soalnya kalau kita cuman ikut materi yang ada di perkuliahan, bisa saya bilang itu sangat kurang sih. Jadi kita harus tetap ikut tren di luar juga ke arah mana gitu ya. Nah, di sini juga ada bagian core administration untuk Digitalan, ada training Red Hat, di situ juga i3 atau perusahaan saya juga diminta buat support untuk ngisi gitu ya. Terus yang terakhir ikut internship kalau memang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan internship,
di semester 8 ternyata udah nggak ada kuliah lagi, misalkan tinggal TA, itu bisa sambil ikut internship. Barangkali kan kita bisa ngambil judul yang sama dengan yang kita kerjakan di internship. Itu mungkin sedikit saran dari saya sih buat misalkan teman-teman mahasiswa yang masih berkuliah saat ini. Terus tadi kembali ke masalah personal branding, kenapa itu penting? Itu apa ya? Bisa juga mendatangkan undangan pekerjaan-pekerjaan untuk kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada situs yang namanya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, LinkedIn. Nah itu tuh kayak semacam personal data atau information kayak CV gitu ya, CV online yang bisa orang-orang lihat gitu. Nah kalau kita misalkan rajin ikut acara, terus kita update LinkedIn kita, itu tuh kerjaan bisa datang dengan sendirinya. Nah mungkin setelah ini ada sedikit beberapa sampel. Ini bukan istilahnya saya sombong atau gimana, enggak sama sekali. Ini cuman untuk sharing aja gitu ya. Barangkali juga teman-teman bisa lebih termotivasi untuk ikut lebih rajin untuk ikut acara seminar ataupun workshop. Jadi ini yang pertama, itu dulu sempat sempat ikut acara Binar Akademi. Ini tuh sebenarnya nggak sengaja sih, nggak niat ikut acaranya, tiba-tiba sepupu saya ngajak karena dia punya 2 tiket gitu ya, mau ikut nggak gitu. Dan itu acaranya di AISBSD. Jadi waktu itu dari Bandung berangkat ke AISBSD buat ikut acara ini, terus di sana ada job fair. Waktu itu masih semester 8 awal kalau nggak salah, masih magang juga di Telkom. Terus sempat kepikiran, coba gitu ya, coba apply karena ada job fair juga. Nah di sini keterangannya itu minimum 2 years experience. Cuman saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, ini istilahnya nyoba aja gitu ya, kalau misalkan ada panggilan ya syukur, kalau nggak juga ya nggak masalah gitu. Buat apply, ternyata siangnya diminta interview, ditanya-tanya, masih kuliah mas gitu, masih pak, terus masih magang juga waktu itu ya, terus katanya kalau lulus bisa join kapan gitu. Sebenarnya dulu juga agak gimana ya, agak bingung juga, terus akhirnya saya jawab, oh 3 bulan lagi pak paling. Dari situ udah kayak wah ini kayaknya udah nggak bakal lanjut gitu ya, secara 3 bulan siapa yang menunggu 3 bulan gitu kan. Terus oh ya udah mas, kalau ada update katanya Senin itu diumumin gitu, dan ternyata hari Senin dapat email ini gitu. Cuman waktu itu kebetulan berhalangan jadi nggak sempat. Harusnya sih di kegiatan ini tuh ada assessment juga terkait misalkan benefit dan lain-lain, dan kita bisa drop di situ. Cuman waktu itu karena berhalangan jadi saya nggak bisa berangkat. Terus yang kedua ini di Kaliber. Nah selain LinkedIn juga kalian bisa profiling di Kaliber gitu ya. Jadi bisa set data atau CV di sana. Nah ini salah satunya, sempat pernah juga ada invitation dari, nah ini juga saya nggak bisa sebut inilah ya, nggak bisa sebut namanya, cuman ini bank, bisa dilihat juga lah dari sensornya mungkin, salah satu bank di bagian divisi IT atau IT trainee di sini. Terus juga yang ketiga ini lebih ke talent hunter sih, nggak disebutin juga perusahaannya, cuman di sini keterangannya Chinese Multinational Smartphone Company untuk posisi Cloud Service Operation Manager atau spesialis. Terus juga perusahaan banking di sini sebagai OpenStack admin gitu ya. Jadi tadi sih kalau misalkan teman saya itu yang DevOps, misalkan profiling atau update profil di LinkedIn-nya, dia kegiatannya seputar DevOps, biasanya dapat invitation-nya juga role-nya seputar DevOps gitu ya. Jadi itu pentingnya sih biar kita juga dapat pekerjaan sesuai yang kita harapkan lah, bisa dibilang minimal. Dan ini yang terakhir, baru-baru kemarin kalau nggak salah.
Kebetulan juga katanya mereka partner dengan Microsoft, AWS, dan Alibaba. Nah, mungkin itu saja sih. Saya nggak panjang-panjang sih buat presentnya. Mungkin ada pertanyaan atau saya kembalikan dulu ke moderator mungkin ya. Ya, teman-teman, barangkali sebagian ada yang mau bertanya nih, persilakan. Oh iya, ini ada tambahan dari Mas Iqbal. Tadi katanya ada juga tuh untuk pelatihan Digitalent juga bisa dapat sertifikat nasional BNSP. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu nggak dapat BNSP sih. Kalau sekarang setahu saya juga ya udah ada tambahan buat sertifikat tambahan. Ada yang mau bertanya? Mungkin open mic juga nggak apa-apa sih ya. Saya mau nanya, Bang. Ya, boleh. Ya, silakan. Gimana caranya biar produktif sertifikat sambil kerja tuh? Kan banyak banget sertifikatnya tuh. Oh, oke. Oke, yang pertama sih kalau boleh jujur mungkin karena tuntutan ya. Soalnya juga kadang itu sih agak susah ya tetap update inline gitu ya dengan teknologi baru dan sambil kerjaan sambil tetap jalan juga. Biasanya sih kadang ngorbanin sedikit waktu istirahat di malam hari buat baca-baca materi ataupun juga libur gitu ya. Jadi kalau misalkan libur kan Sabtu Minggu gitu, bisa salah satu sehari itu buat ngoprek atau belajar seharian. Yang kedua sih biasanya yang bisa nge-trigger itu kita daftar dulu aja gitu ya. Jadi kayak misalkan kemarin banyak yang ngasih program sertifikasi gratis kayak misalkan apa namanya Oracle Cloud ataupun misalkan Alibaba ataupun misalkan apa, itu kita daftar dulu aja. Nanti kelihatan tanggal examnya kapan misalkan, itu secara nggak langsung tuh kita waduh udah mau ini nih udah mau dekat exam gitu, akhirnya belajar gitu. Cuman kalau misalkan kita berencana doang tahun depan mau ini atau apa, itu biasanya agak susah sih buat saya sendiri juga kayak gitu. Jadi ambil aja dulu set misalkan berapa lama waktu belajarnya itu bisa. Jadi kalau misalkan kayak person view itu kita bisa daftar buat 3 bulan ke depan gitu. Kayak gitu sih kurang lebih untuk Espin ya. Oke, makasih, Bang. Ada yang mau tanya lagi? Atau misalkan ada yang mau apa namanya share hal lain juga nggak apa-apa sih. Ada yang misalkan ini kan discuss tadi ya sifatnya. Kalau misalkan ada silahkan aja. Oh ya, nanya lagi nih, satu lagi nih. Boleh. Kalau kerjaan IT itu, kalau ada troubleshoot misal tengah malam itu gimana, Bang? Jadi harus Ya. standby atau gimana gitu? Ya, kalau misalkan di kerjaan IT itu kan terutama vendor gitu ya, service itu kerjanya bisa dibilang fleksibel, artinya nggak ada jam step, misalkan kayak kantoran tuh jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kalau di IT tuh nggak gitu, kenapa? Karena kebanyakan kadang maintenance atau troubleshoot itu dilakukan di malam hari gitu ya. Kalau troubleshoot sih masalah relatif ya, tergantung errornya kapan. Cuman kita biasanya harus tetap standby. Nah, cuman kalau misalkan kita kebagian shift malam, kadang di pagi sampai sore tuh kita nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa jadi seperti itu sih.
Jadi kalau misalkan emang ada apa ya, maintenance gitu ya, ataupun misalkan update terkait versi aplikasi ataupun misalkan penambahan fitur, itu kan biasanya dilakukan di mana akses itu relatif sedikit gitu ya atau rendah. Jadi untuk meminimalisir resiko. Nah, makanya bisa jadi kadang ada bagian shift ataupun kerja malam gitu. Jadi gitu sih paling kalau misalkan ada kerjaan malam ya fokus malam aja. Kalau misalkan diminta standby ya standby aja. Kadang bisa jadi sih diminta standby itu bisa jadi selama semalam itu nggak ada insiden gitu ya. Kadang teman-teman di sini sih bisa sambil main game bareng dulu misalkan. Cuman kalau sewaktu-waktu ada trouble ya ya udah kita langsung siap misalkan kalau perlu ke data center, kalau memang bisa di remote itu bisa kita remote. Jadi kurang lebih gitu sih kalau misalkan ada troubleshoot tadi ya. Oke, oke, oke. Ada lagi yang mau bertanya ataupun discuss? Teman-teman kalau yang mau discuss, tanya aja. Nggak usah malu. Boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Oh ya, mungkin ini sedikit penjelasan juga ke teman-teman. Umumnya kan biasanya role consultant itu nggak di entry level gitu ya. Biasanya di middle ataupun apa istilahnya, udah di level inilah ya. Cuman itu memang budaya di i3 gitu ya. Jadi dari awal kita di set sebagai konsultan karena apa? Kerjaan kita itu nggak cuman kalau engineer kan biasanya ikut instruksi gitu ya. Misalkan ada pekerjaan apa dikasih instruksi oleh senior engineer-nya digarap gitu ya. Nah, kalau kita tuh memang menghandle beberapa kerjaan sekaligus. Kayak misalkan kalau ada training kita harus siap sebagai trainer. Kalau misalkan apa namanya? Ada troubleshoot kita bisa support, terus juga kita juga bisa melakukan perencanaan sistem kalau misalkan ada perusahaan yang pengen apa ya perusahaannya migrate ke cloud gitu ya dari sebelumnya misalkan masih tradisional server jadi satu server satu aplikasi pengen dibikin sistem cloud jadi bentuk VM gitu ya per service. Nah itu kita juga bisa bantu desainin. Jadi kenapa apa istilahnya kenapa role-nya di sini konsultan gitu ya karena memang tadi multi juga tasnya gitu. Terus tadi suka dukanya ya sukanya itu dari suka dulu lah ya. Dari sukanya itu yang pertama tadi sih waktunya fleksibel bisa remote juga. Jadi di masa pandemi ini hampir saya sampai nggak ingat sih udah berapa bulan itu saya kerja dari rumah. Cuman di sini catatan tetap ini ya kalau emang ada kerjaan tetap dikerjain gitu ya. Terus apa lagi ya? Tadi waktunya mungkin cukup fleksibel, kadang ada kerjaan ya dikerjain, kalau emang nggak ada kerjaan ya kadang kalau emang misalkan lagi semangat bisa sambil belajar gitu ya. Itu yang pertama, terus juga kita disupport buat sertifikasi apapun itu. Jadi kalau misalkan tadi kan setahun minimal 2 gitu ya, dan itu dibiayain atau dibayarin kantor. Kalau misalkan kita mau 3, 4, 5 itu ya silahkan. Asal yakin aja gitu kita udah siap gitu ya mampu mempertanggungjawabkan itu. Jadi nggak coba-coba juga sih. Kita konsul dulu misalkan ke atasan, Mas saya mau ngambil ini, oke masih inline sama apa namanya kerjaan, bisa diatur kapan examnya, itu nanti dibeliin voucher sama kantor bisa exam. Itu yang kedua. Soalnya kan ada beberapa perusahaan yang istilahnya mau bayarin kalau emang lulus misalkan ataupun nah terus di kita juga nggak ada ikatan dinas buat sertifikasi. Jadi di beberapa perusahaan juga ada yang
oke dibayarin, cuman misalkan 1 tahun ke depan kamu nggak boleh keluar gitu atau semacamnya ya. Nah kalau di kita itu nggak ada aturan itu, jadi nggak ada ikatan dinasnya. Terus yang ketiga, di sini rata-rata sih kebetulan apa ya, usianya masih banyak yang cukup muda. Jadi kita kadang jadi apa ya, suasana di kantor tuh nggak kaku gitu ya. Santai lah, banyak yang seumuran, terutama banyak yang lulusan TELU juga. Jadi di sini tuh udah kayak reunian lagi gitu ya. Kadang kalau misalkan nggak masa PSBB gini, malam Sabtu atau Minggu tuh kadang kita pada ke kantor, bukan buat kerja sih, kadang bisa main game, misalkan main Dota bareng gitu ya, ataupun misalkan apa namanya, nonton bareng atau apalah gitu. Cuman itu kalau memang lagi free sih. Terus juga kerjasamanya cukup kuat karena kita juga kan mungkin nggak sungkan ya kalau kalau ke teman seumuran ataupun misalkan di atas sedikit. Jadi kalau ada eh, apa ya, stuck oprekan tertentu ataupun misalkan terkendala, itu kita bisa saling bantu satu sama lain gitu. Terus apa lagi ya? Fleksibel juga terkait ini. Jadi misalkan saya sendiri di tim cloud itu nggak dedicated sih. Jadi kalau misalkan saya tertarik sama DevOps misalkan gitu ya, mencoba mencari hal lain, ternyata DevOps kayaknya menarik gitu. Saya pengen belajar DevOps gitu atau bantu project DevOps, itu bisa juga. Kayak misalkan sekarang saya sendiri lagi support apa namanya, job patching, itu semua untuk tim security. Cuman karena memang lagi apa ya, bisa dibilang senggang juga, ya udah diperbantukan misalkan. Jadi bisa lebih banyak dapat pengalaman karena memang umumnya sih di vendor atau misalkan tadi bisnis ini kita apa ya, bisa cari banyak pengalaman gitu ya. Itu sukanya. Kalau dukanya sih paling ini sih, kalau misalkan kita nggak pandai apa ya, manage waktu gitu ya, bagi waktu. Itu kadang kalau memang lagi nggak ada kerjaan atau WFH, itu bisa jadi kita eh, kurang produktif gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa manage itu. Terus juga kalau ngobrol apa ya, jujur saya sendiri juga nggak terbiasa. Ya maksudnya pekerjaan malam hari itu kan nggak semua bidang secara umum melakukan itu gitu ya. Cuman mostly pekerjaan IT itu seperti itu gitu. Jadi ya kalau misalkan awal-awal mungkin agak lumayan gimana gitu ya. Cuman kesananya sih terbiasa sendiri gitu. Terutama kalau misalkan dulu kalian di lab sering ngoprek bareng malam-malam gitu. Itu mungkin bisa dibilang ya melakukan hal yang sama lagi gitu lah kurang lebih. Paling itu sih buat siapa tadi? Ahmad Noval ya. Oke. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ini ada nitip pertanyaan nih Bang. Iya, boleh. Pas wawancara itu pertanyaannya apa aja gitu loh. Biar persiapan kali ini kan mau lulus gitu. Oh, pas wawancara kerja ya. Oke. Ya benar. Oh iya, ini ada tambahan nih dari Mas Juki Dong katanya. Tadi intinya time management itu penting. Jadi apa ya bahasanya, mungkin pas kuliah cobalah menyibukkan diri gitu ya. Soalnya
kalau memang kita tidak sibuk, apa yang mau di-manage gitu kan, masalah waktu. Jadi dari kuliah juga kita udah bisa belajar latihan time management itu dengan itu ya, ikut kegiatan, organisasi dan lain-lain. Jadi silahkan itu gitu ya. Terus tadi kata SP terkait wawancara kerja, itu biasanya sih secara umum untuk wawancaranya sendiri dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu ada interview user dan HR gitu ya. Kalau misalkan dari awal itu misalkan biasanya ini secara umum ya, bisa jadi berbeda-beda. Di awal itu biasanya screening CV, terus kalau misalkan lanjut tergantung, ada yang tes tulis ataupun lisan, ada juga yang langsung misalkan ke interview. Nah, interview pertama itu biasanya di interview HR. Nah, kalau HR ini biasanya yang ditanya seputar personal kita dan apa yang kita lakukan atau kegiatan kita selama berkuliah gitu ya, secara organisasi atau misalkan tadi lab gitu ya, atau misalkan kita pernah ikut course apa aja, training apa aja. Nah, itu biasanya ditanyain. Terus juga kadang ada pertanyaan case tertentu. Misalkan kalau kamu sebagai seorang ketua dalam satu grup, terus ada perbedaan pendapat gitu dalam suatu kelompok. Nah, itu biasanya kamu bakal gimana gitu. Nah, kadang ada pertanyaan tricky kayak gitulah yang ditanyain untuk melihat personality kamu ini kayak gimana gitu, orangnya kayak gimana, apakah langsung nyerah atau gimana. Nah, untuk HR itu biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan lolos, itu lanjut biasanya ada interview user gitu. Nah, kalau user ini itu biasanya calon atasan kita gitu ya. Jadi itu udah dispesifikin, misalkan kayak saya kemarin itu udah langsung ke divisi cloud gitu ya. Maka pertanyaannya pun akan seputar technical cloud computing. Misalkan kamu itu udah pernah belajar ini enggak? Tahu ini enggak? Nah, kalau misalkan minimal pernah ngoprek, itu udah jadi hal yang nilai plus lah dibanding kamu jawab, oh saya baru dengar gitu. Atau oh, itu saya nggak tahu sama sekali. Nah, itu pertimbangannya mungkin jadi lebih kurang gitu ya kalau misalkan kita jawab seperti itu. Jadi ngoprek itu tadi mungkin cukup penting buat tadi di interview user gitu. Terus juga tadi technical skill, kadang juga ada yang ditanyain udah pernah ikut bootcamp atau magang. Nah, ini magang juga cukup penting sih, soalnya kan katakanlah ada KP dan biasanya tuh KP dan juga saya lupa istilahnya. Nah, itu tuh biasanya kan kita nggak terlalu hands on gitu ya ke kerjaannya, cuman kayak dikenalin ini tuh apa. Karena apa? Dari durasi waktunya juga itu nggak terlalu lama kan, cuman 1,5 bulan. Nah, kalau misalkan internship ini umumnya bisa sampai 6 bulan, jadi otomatis kita pasti punya waktu buat ikut hands on ke sistem produksinya mereka, ikut bantu kerjaan dan lain-lain. Nah, ini bisa lebih dipertimbangkan lagi gitu. Kalau dari beberapa pengalaman teman-teman yang pernah bilang ke saya. Terus intinya sih 2 itu ya. Setelah itu paling tergantung, ada yang medical check up, ada yang enggak. Nah, terus juga kalian harus selalu update gitu ya sama pekerjaan yang sekarang lagi banyak dicari. Jadi kalau misalkan harus tetap ngelihat tren gitu ya, misalkan di LinkedIn ada locker ataupun di mana, itu kalian lihat misalkan requirement-nya itu apa. Kalau emang kalian pengen bekerja di bidang itu, artinya cobalah memenuhi kualifikasinya gitu ya. Cobalah misalkan di situ ada persyaratan mengetahui tentang apa TCP/IP. Nah, itu kalau nggak tahu minimal baca dulu lah gitu. Itu juga penting. Terus juga jadi jangan cuman mengandalkan kuliah. Soalnya dulu saya pernah dapat jadi teman gitu kan cerita, dia ke job fair terus coba muter-muter, mungkin dia bilang kayak waduh tuh nggak ada locker yang sesuai sama
sama background yang gue punya ataupun loker yang jadi target dia. Karena apa? Bisa jadi pekerjaannya minatnya udah menurun gitu ya, atau teknologinya udah shifting. Soalnya IT itu shiftingnya cepet banget gitu. Jadi kalau kita benar-benar ketinggalan, cuma ngandelin apa yang ada di perkuliahan, itu mungkin nantinya akan cukup berat sih ngejarnya gitu. Jadi apakah kita masih bisa dapat pekerjaannya? Mungkin bisa gitu. Cuman ketika udah masuk, oh ternyata kita belajar misalkan apa ya, networking tradisional, ternyata di kantor udah pakai SDN gitu. Jadi kalau misalkan kita baru bisanya config IP, ya nanti itu udah diotomasi gitu. Jadi ya itu tuh mungkin secara apa ya, pemahaman lah. Jadi kita harus tetap inline update dengan teknologi yang terbarukan gitu. Bisa dibilang seperti itu mungkin. Udah cukupin? Ada lagi? Atau ada teman-teman lain yang mau ditanyakan, silakan. Oke, makasih Bang. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Jarang-jarang nih ngomong langsung sama Aku Bang Gustud. Ya. Mau tanya Bang, kalau apa? Kalau ya. Untuk tips and tricks time management gimana Bang? Time management, sebenarnya sih saya nggak ahli-ahli banget juga sih ya. Cuman biasanya sih saya pakai aplikasi apa ya namanya tuh, Git. Ya. Bentar, saya lupa nama aplikasinya. Saya coba cari. Makanya karena saya nggak di project yang apa ya, saya atur sendiri kerjaannya. Jadi kalau sekarang kan lebih ke dikasih listnya gitu terus saya kerjakan, jadi saya belum pakai ini lagi. Cuman kalau dulu waktu inline di project saya sendiri yang mengerjakan, itu kadang kan lupa yang perlu dilakuin tuh apa ya. Misalkan kita udah tahu goalnya apa aja, terus nah ini ada Gitmind. Bang Juki kayaknya jago tuh time management tuh. Iya nih kayaknya. Ntar saya coba share screen lagi ya. Nah, biasanya saya bikin apa ya, branch gini lah, pakai Gitplan namanya, Gitmind, sorry. Jadi di sini misalkan ada plan, personal plan, di sini ada work, di sini saya baru bikin tab untuk work atau kerjaan. Nah, di sini ada tambahan juga self development. Jadi project, misalkan project perusahaannya apa, di sini list kerjaannya apa aja. Nah, ini saya list semua gitu. Jadi tahapannya apa yang dikerjain, ini lebih ke detail dan spesifikasinya. Kalau misalkan udah selesai saya kerjain, saya mark sebagai done gitu ya. Terus di sini juga ada apa namanya, self development dari course dan certification. Nah, ini saya tag misalkan kapan kira-kira saya ambil, kapan kira-kira saya kerjakan, itu saya tulis di sini. Jadi kalau saya sih lebih ke menulis secara garis besar, soalnya saya sendiri mungkin agak cukup males ya kalau misalkan terlalu detail, kadang lupa, terus apa namanya, terlanjur lupa, misalkan mau mulai lagi tuh kadang jadi ya udahlah gitu. Cuman kalau secara poin besar seperti ini, biasanya kan itu bisa kita set di awal. Ini biasanya tergantung orangnya sih.
Jadi kita juga apa ya, bisa dibilang pahami diri kita itu cocoknya kayak gimana. Soalnya kalau misalkan kita maksain pakai metode A dan nggak cocok, itu malah biasanya jadi nggak jadi dikerjain gitu ya. Nah, jadi kalau saya biasanya kayak gini, kasih poin-poin besarnya aja, kasih urutan, misalkan 1, 2, 3, ini ada setup VPN dan lain-lain, itu checklistnya gimana gitu. Nah, cuman ini biasanya saya tulis buat project sama self development. Gitmind ini dia open source, jadi apa ya, dan gampang digunain sih sejauh ini. Jadi itu mungkin Ivan, untuk teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau sharing, Bang Juki misalkan mau sharing terkait manajemen waktu, silakan aja. Paling nambahin sedikit ya buat teman-teman nih, Boleh. kalau mau istilahnya bisa tahu gitu time management yang buat dirinya sendiri itu bagus atau enggak, itu kalau dulu gue tuh caranya pakai time log. Jadi time log ini kerjanya itu mengingatkan kita gitu, bahwa misalkan jam 1 sampai jam 2 kita ngerjain apa, jam 2 sampai jam 3 kita ngerjain apa, atau lebih sederhananya tuh ibarat kayak jadwal kuliah, cuman lebih detail lagi urutannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu tuh banyak banget tuh toolsnya. Misalkan kita pakai toolsnya dari Google Sheet gitu, yang sederhana banget. Nah, dari Google Sheet itu kita bikin nih Senin sampai Minggu. Terus kita bikin lagi dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Kita urutin tuh. Selama kita bikin sebuah time log, kita tuh nggak harus mencantumkan bahwa misalkan dari jam 1 sampai jam 2 misalkan belajar Docker, jam 2 sampai jam 3 belajar Git, jam 3 sampai jam 5 baru implementasi dari Docker dan Git misalkan. Karena dari analisis tersebut, misalkan kita udah punya datanya itu 1 minggu, nah nanti di minggu berikutnya tuh kita bakal tahu, oh time produktifnya kita tuh cuman di hari Senin sama hari Kamis nih, terus di jam-jam tertentu doang yang bisa fokus gitu. Nah, di situ baru dari teman-teman bisa bisa memanfaatkan momen-momen yang sekiranya otak tuh bisa gampang mencerna itu dari situ. Mungkin dari situ ya tuh ya. Ya, oke. Soalnya dulu juga sering diskusi sama Restu tuh tentang time management ini buat kemajuan lab juga gitu. Soalnya sangat bermanfaat banget sih Ya. buat kedepannya. Oke, thank you tuh. Oke, Siap, jago. makasih buat Bang Juki buat tambahannya. Nah, itu tadi mungkin teman-teman bisa juga jadi salah satu metode buat time management gitu ya. Tinggal disesuaikan aja kita cocoknya gimana gitu. Terus, oh ini ada pertanyaan nih dari Haidar Wahid Pambudi. Kalau misal ada keinginan untuk magang atau internship ke luar negeri, ada saran atau ilmu yang harus dipersiapkan secara matang? Saya secara pribadi belum pernah sih, dalam artian kalau untuk overseas gitu ya, ke luar negeri. Cuman buat kondisi sekarang tuh itu possible banget. Ya mungkin setelah pandemi mungkin ya bisa dibilang. Soalnya kalau nggak salah, enggak, waktu itu nggak sempat ya. Cuman apa ya, kesempatan buat internship di luar negeri itu sekarang lebih terbuka. Yang pertama pasti skill bahasa itu bisa dibilang wajib lah. Soalnya kan kita juga di sana berkomunikasi gitu ya. Akan cukup sulit juga kalau misalkan skill bahasa kita kurang. Nah ini makanya kita perlu dibiasain. Kalau misalkan di IT terutama, kalau baca dokumentasi ataupun apa namanya, materi belajar itu kebanyakan kan dokumentasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi biasain aja, jangan istilahnya malah translate aja lah dulu biar gampang atau gimana. Saran saya translate di kalimat-kalimat yang memang kita nggak tahu aja gitu ya. Jadi sekalian membiasakan juga. Soalnya di nanti pas kerja itu bisa jadi langsung gitu ya, bisa jadi ada keperluan, ada klien yang memang apa namanya, bukan orang Indo gitu ya. Jadi kita bisa minimal simple conversation lah, atau kalau bahasa IT atau teknikal mungkin kita juga kan sering dengar atau udah biasa ya. Jadi contohnya sih kalau saya di
handphone ataupun misalkan laptop selalu set bahasa menggunakan bahasa Inggris bukan karena gimana gitu, cuman biar lebih terbiasa aja dengan bahasa-bahasanya. Itu bisa jadi contoh. Terus juga yang kedua mungkin tadi ya technical skill-nya juga dipersiapkan. Jadi target kamu tuh pengen internship di bagian apa gitu ya. Misalkan network engineer atau apa, berarti ya dipersiapkan aja skill setnya. Nah cuman sekarang juga nggak harus istilahnya kita ke lokasi gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa kerjaan yang bisa di remote, contohnya kebanyakan sih memang untuk developer sih. Nah itu bisa aja kita misalkan tetap di Indonesia gitu ya, tapi internship-nya di perusahaan luar. Nah komunikasinya gimana ya? Banyak lah sekarang udah gampang gitu ya, bisa lewat Google Meet ini salah satunya. Jadi kita report, kita meeting gitu kan. Sisanya paling terima kerjaan, kita kerjain, itu juga memungkinkan. Itu sih mungkin untuk Mas ini Haidar Wahid Budi. Semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskus? Silahkan. Oke, sama-sama. Oke. Ini dari Muhammad Iqbal. Kalau cloud consultant itu ada ketentuan spesifikasi laptopnya atau rekomendasi atau minimalnya gimana? Kadang gimana ya, dibilang nggak terlalu butuh yang spek lumayan lah, nggak tinggi gitu ya. Dibilang gitu juga saya nggak bisa bilang iya, karena kadang kita kan butuh resource ya, terutama kalau untuk cloud computing. Jadi kalau misalkan kita mau praktek ataupun kita mau ngoprek gitu ya, itu biasanya butuh resource yang agak lumayan gitu. Contoh RAM 8 GB mungkin, hard disk itu tuh kadang bisa habis sama VM gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin VM, dikasih memori, dikasih hard disk berapa giga, itu kadang bisa menuhin laptop gitu ya. Cuman nggak usah khawatir sih. Kadang beberapa perusahaan kayak misalkan di tempat saya itu bisa minjemin laptop misalkan, atau kalau misalkan di tempat saya kerja itu ada program yang namanya NOP atau Netbook Program Ownership. Jadi begitu kita lolos dan dinyatakan sebagai karyawan tetap, itu kita boleh ngambil laptop gitu ya, dengan sistem cicilan selama 3 tahun kerja dan setengahnya dibayarin oleh perusahaan gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya, solusi, soalnya kan laptop ini bisa dibilang kebutuhan utama kita untuk kerja gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa ngoprek di sana ataupun misalkan speknya kurang mumpuni, itu juga mungkin bisa jadi kendala gitu ya buat kita bekerja nantinya. Jadi tadi sih itu Muhammad Iqbal untuk apa ya istilahnya solusi. Atau kalau misalkan dari awal udah punya laptop yang lumayan, tinggal upgrade dikit, itu juga bisa. Jadi nggak masalah sih. Semoga menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan di sini dari Laurentius Nathaniel. Waktu kuliah dulu alokasi untuk belajar materi kuliah dan ngoprek masing-masing berapa persen? Apakah ada tips untuk manajemen waktu antara ngoprek dan belajar buat kuliah? Nah ini mungkin saya terbuka aja gitu ya, jujur aja, nggak istilahnya ditutup-tutupin untuk. Jadi dulu itu pas masuk lab itu sempat ada pertanyaan pas mau join, presentasi kamu buat lab dan buat kuliah itu berapa persen gitu ya. Dulu saya sempat jawab, oh untuk lab 60% dan kuliah 40% gitu ya. Itu mungkin buat beberapa orang kayak gimana gitu. Harusnya kan ngutamain kuliah. Menurut saya sih nggak juga sih. Tergantung dari apa ya, prioritas kita lah bisa dibilang. Karena saya dulu udah sadar kalau materi yang ada di sekolah ataupun kuliah itu terkadang nggak terlalu relate, bukan nggak terlalu relate ya, bisa dibilang ketinggalan lah. Soalnya kenapa? Materi sekolah itu dirumuskan dari industri yang sudah berjalan saat itu. Sedangkan untuk teknologi itu terus update gitu ya. Jadi ya
salah satu solusinya tadi ngoprek di lab gitu. Jadi saya pikir harusnya sih presentasi buat lab itu lebih tinggi buat saya pribadi. Saya pernah skip kuliah buat jaga stand ICT Expo, terus tadi juga pernah ninggalin UTS buat ikut seminar, karena saya pikir sih waktu itu kan mata kuliahnya juga bukan mata kuliah wajib sih. Jadi kalau memang nanti nilainya jelek ya saya drop aja gitu. Dulu mungkin buat beberapa orang pemikiran ini cukup ekstrim sih, cuman kalau saya pribadi ya tadi sih prioritas saya itu kemana gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kayaknya value-nya lebih tinggi gitu, lebih dekat ke yang saya butuhin ya, ya udah kenapa harus ragu gitu. Terus di perkuliahan tadi sih saya fokus ke apa yang saya bisa dan saya kurang menguasai gitu. Jadi saya sering begitu tahu semester depan mau belajar apa tuh, biasanya saya lihat oke, kayaknya mata kuliah ini saya nggak terlalu terutama hitungan gitu ya, kayaknya saya nggak terlalu berbakat di hitungan gitu. Jadi minimal lulus lah gitu, bisa dibilang minimal BC atau buruk-buruknya C gitu, asal jangan ke D dan E. Dan ada mata kuliah lain nih, misalkan yang cukup umum lah kayak kewirausahaan atau apa. Nah saya fokusin biar dapat nilai yang cukup bagus di sana. Jadi biar tetap berimbang gitu ya nilainya, biar nggak jelek amat enggak, bagus terlalu juga kan susah ya kalau misalkan kondisinya kayak gitu. Jadi saya pertahankan seperti itu. Dulu juga target saya itu nggak terlalu tinggi, yang penting di atas rata-rata lah. Jadi saya bisa tetap fokus ngoprek istilahnya ataupun update ke hal-hal yang baru gitu di luar sana. Nah terus tadi manajemen waktu, ngoprek dan belajar buat kuliah itu tadi sih kadang kita mau nggak mau ngorbanin waktu istirahat gitu. Jadi kalau misalkan Rabu nggak ada kuliah, ya udah nge-lab gitu kan. Kadang di lab juga nggak ngoprek terus kan, kadang sambil main game misalkan sama teman-teman gitu kan buat refreshingnya. Kadang belajar atau ngoprek dikit. Jadi kayak gitu sih, manfaatkan waktu yang emang kosong gitu buat belajar. Cuman belajar di sini bukan belajar kuliah gitu ya. Kan beda ya suasananya ngoprek atas keinginan sendiri dengan dipaksa belajar di kelas gitu ya. Makanya tadi penting nyari apa yang kita suka juga. Kalau misalkan udah tahu nggak suka transmisi, ya udah nggak usah dipaksain di transmisi gitu. Kalau misalkan nggak suka jaringan, ya udah nggak usah dipaksain di jaringan. Cari kalau memang masih ada waktu, cari gitu, cari terus apa yang misalkan minimal kita bisa dibilang bisa itu bisa dikerjakan, bisa kita kerjakan, bisa kita pahami gitu ya. Itu juga jadi saya dari semester awal juga udah kayaknya saya kurang terlalu bisa gitu ya di transmisi ataupun sinyal. Ya udah mata kuliah kedua itu minimal saya lulus gitu, nggak yang sampai paham mendalami dan lain-lain. Soalnya ya ada juga beberapa teman-teman yang bisa ketiganya gitu ya, transmisi, sinyal, jaringan gitu. Cuman nggak ada yang fokus gitu. Artinya ketiganya bisa, cuman ya bisa di level mata kuliah. Nah mereka nggak punya waktu buat ngoprek karena emang fokus buat bagus di mata kuliah, bisa dibilang gitu. Nah itu juga kalau dari pandangan saya sendiri sih kurang bagus mungkin ya. Soalnya kan jadinya nggak fokus ke bidang tertentu, kecuali kalau nantinya setelah lulus mau cari pekerjaan yang misalkan manajemen trainee. Itu kan nggak spesifik ke suatu bidang, nah itu nggak masalah. Itu mungkin buat Laurentius, semoga membantu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, tanyain aja. Oke, sama-sama. Oh iya, kalau tambahan mungkin saya itu saya juga kan cukup aktif main game gitu ya, terutama game-game berbasis RPG gitu atau role play ini. Biasanya kalau di RPG itu kan kita disuruh milih job gitu ya. Misalkan ada archer, ada warrior atau apa. Nah, ketika kita pilih archer, otomatis kita kan nggak bisa pakai pedang gitu ya, ataupun nggak bisa pakai staff atau magic gitu. Jadi ya di situ sih saya belajar untuk ya udah fokus aja gitu, fokus ke salah satu bidang yang memang kita pengen kuasai atau yang memang kita sukai gitu. Kalau saya sendiri seperti itu sih.
Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Permisi Bang, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk saat ini, maksudnya saat ini itu Ya. Sertifikasi apakah menunjang dalam dapat pekerjaan gitu Bang? Maksudnya untuk saat ini apakah itu tuh sangat penting? Maksudnya ketika kita dapat sertifikasi tertentu, kita bisa oh ya udah langsung masuk ke lebih mudah gitu loh Bang? Atau apakah sekarang lebih ketat gitu? Maksudnya ya sama saja antara tidak dapat sertifikasi dengan punya sertifikasi bidang tertentu, tingkat keketatannya sama saja gitu Bang. Oke, makasih pertanyaannya buat Haidar Wahid Bambudi. Dari sepengalaman saya sendiri, yang pertama itu tergantung bidang pekerjaan yang kamu pilih ya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang memang menetapkan standar standar pendapatan tetap minimum, kayak misalkan perusahaan BUMN atau perusahaan umum lain seperti Astra dan lain-lain, itu walaupun kita punya sertifikasi, paling membantu di proses rekrutmen tahapan ini ya, rekrutmen perusahaan. Nah, cuman kalau misalkan di perusahaan seperti vendor ataupun yang lainnya, itu sertifikasi selain tadi menunjang buat proses rekrutmen, itu bisa juga sebagai menambah value kita. Jadi kalau misalkan di wawancara itu kan ada proses tahapan nego pendapatan gitu ya, atau gaji. Nah itu kita nggak usah ragu untuk menyebut angka gitu ya. Ini penting juga untuk menilai value kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa pernah ngambil sertifikasi A atau B yang memang relate sama kerjaan yang kamu apply, itu istilahnya coba aja kita nego di atas rata-rata, karena memang secara secara pengalaman pun pastinya kita udah di atas orang-orang kebanyakan, bisa dibilang bahasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan secara gaji UMR katakan 4,2, lalu secara standar gaji 5 juta, misalkan kalau kita udah pernah sertifikasi apa, bisa kita tembak di atas itu gitu ya. Itu bisa. Beberapa lowongan juga itu menuliskan di requirement-nya, jika kita punya sertifikasi tertentu itu dipertimbangkan lebih gitu ya. Jadi ya menurut saya sih masih cukup membantu. Tapi saran saya sendiri, ini tidak menjadi suatu kewajiban dalam artian kalau memang kita punya uang lebih, ataupun kalau saya dulu itu magang itu kan dapat inilah bisa dibilang uang jajan lah katakan, soalnya nominalnya juga dibilang tinggi juga enggak gitu ya. Nah itu bisa, saya dulu ngumpulin uang hasil magang itu buat sertifikasi gitu. Itu kan istilahnya bisa dibilang invest ke diri sendiri gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu juga. Atau kemarin itu banyak perusahaan yang ngasih sertifikasi gratis. Nah itu ambil aja. Kadang kita tuh ragu gitu, aduh takut nggak lulus. Lah padahal kan kalau kita nggak lulus, kita nggak rugi apapun gitu. Kita dapat sertifikasinya secara gratis gitu kan. Kita juga punya pengalaman gitu. Jadi walaupun gagal itu nggak sepenuhnya gagal gitu. Kita dapat pengalaman dari sana. Oh ternyata saya kurang belajar. Oh ternyata saya masih belum mendalami ini gitu. Jadi kalau ada momen-momen seperti itu ambil aja. Biasanya juga untuk mahasiswa, nah ini tambahan juga, terkadang ada potongan harga-harga tertentu. Dan itu kadang bisa setengahnya gitu. Jadi biasanya untuk mahasiswa itu lebih murah gitu kadang. Nah, jadi kalau memang ada kesempatan, ada waktu, ada biayanya, saran saya ambil. Tapi yang diambil ini, saran saya sih ambil yang basic aja ya. Soalnya yang pertama, kalau misalkan basic itu kan sifatnya biasanya umum gitu ya. Jadi kita masih bisa, let's say Cisco, CCNA, itu bisa menunjang juga kalau kita apply di bagian cloud misalkan. Soalnya di cloud ada network sendiri gitu. Ataupun misalkan yang lainnya.
Terus apa namanya? Kurang lebih sih seperti itu. Jadi jawabannya bisa meningkatkan tadi chance ataupun kita bisa melakukan negosiasi tadi. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke Bang, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Oke, pembuatan portofolio yang baik gimana? Saya izin sebentar ngambil charger ya, soalnya laptop saya ternyata udah mau habis baterainya. Oke, ini ada pertanyaan dari Novan Purba. Pembuatan portofolio yang baik itu bagaimana? Mungkin yang bisa jawab dengan lebih baik sih dari sisi HR ya. Cuman ini secara pendapat saya pribadi, itu yang pertama fokus ke bidang yang mau kamu apply gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau apply untuk bidang network engineer, ya berarti kan harus relate gitu ya. Kamu itu di CV atau portofolio kamu itu ngerjain apa aja gitu. Jadi masukkan aja misalkan pernah jadi pembicara misalkan workshop networking atau pernah ikut event networking ataupun pernah megang network apa misalkan pas magang. Nah, jadi buat CV itu ada saran dari beberapa teman saya juga yang memang relate sama pekerjaan yang mau kita apply gitu. Jadi kadang bisa jadi nggak semua pengalaman kita masukin gitu. Ada kan yang sampai CV 2 lembar, masukin itu bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu. Jadi ya disesuaikan sama bidang yang mau kita apply. Misalkan kita punya CV khusus network engineer atau sysadmin atau DevOps atau cloud computing, walaupun memang pada dasarnya kadang saling beririsan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tuh pengen apply cloud computing cuman belum punya pengalaman di situ, ya nggak apa-apa, masukin aja misalkan kombinasi networking dan Linux gitu. Itu bisa juga jadi tipsnya. Terus yang pertama, saran saya buat CV menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena itu juga bisa jadi bukti kalau kita itu cukup terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Bukan istilahnya untuk show off dan lain-lain, karena itu juga nggak termasuk dari bagian itu sih kalau saya bilang ya. Itu tuh udah hal yang lumrah menurut saya. Jadi ya buat CV dalam format bahasa Inggris, terserah mau kreatif ataupun misalkan formal CV. Terus kita nggak usah masukin SD di mana, SMP di mana, SMA itu kalau SMK mungkin masih bisa ya, soalnya kan ada bidangnya gitu ya. Kalau misalkan enggak pun nggak masalah. Jadi kita masukin kuliah terakhir kapan, IPK nggak harus sih. Kalau misalkan ditanyain bisa dijawab aja gitu. Jadi itu tadi, soalnya coba posisikan kita sebagai recruiter gitu, sebagai HR. Kita perlu tahu nggak sih si A ini misalkan SD, SMP, SMA-nya di mana? Kan kayaknya nggak terlalu penting gitu ya bahasanya. Justru itu tuh nggak ada space lagi buat masukin misalkan technical skill kita apa, soft skill kita itu apa, pengalaman organisasi kita apa, pengalaman kerja kita di mana aja gitu ya, udah punya sertifikasi apa aja itu kan numpuk ya. Nah, kalau kalian merasa kok CV saya masih kosong, berarti itu artinya kita perlu mencari hal-hal untuk mengisi itu gitu. Jadi jangan sampai
oh kosong ya udah isi yang ada aja sampai misalkan SD, SMP, SMA dimasukin gitu. Nah menurut saya itu tuh justru udah jadi alert gitu ya, ketika CV kita masih kosong, oh ya udah cari kegiatan buat ngisi CV atau portofolio kita. Kalau terkait penulisan dan lain-lain, desain mungkin itu juga udah banyak ya tersebar di internet. Terus kita juga bisa minta CV ataupun resume senior kita gitu. Kalau misalkan kita punya nih, oh kakak tingkat misalkan, oh ternyata kita lihat dia gimana orangnya dan lain-lain, itu mintain aja. Saya sampai punya waktu di lab ya, punya beberapa koleksi CV senior, nggak banyak sih 2-3, itu bisa jadi patokan juga, oh ternyata CV mereka tuh seperti ini gitu. Walaupun saya nggak buat persis sama gitu, jadi itu untuk patokan. Oh ternyata dia memang secara tertulis fokus ke sini. Yang mau dia, jadi apa yang mau kita show ke HR itu apa gitu. Jadi portofolio yang menurut saya baik kurang lebih seperti itu. Terus tadi kita bisa lihat juga profil LinkedIn punya orang. Lihat aja misalkan, oh ternyata si A itu penulisannya seperti ini, pengalamannya apa aja gitu kan. Jadi kita juga bisa termotivasi, oh ternyata saya masih kurang aktif misalkan. Silahkan cari acara-acara atau event-event yang bisa menambah portofolio gitu. Kurang lebih seperti itu untuk Novan. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan kalau misalkan masih ada. Atau kalau ada yang mau nambahin juga silahkan sih. Saya open aja. Oke, ada pertanyaan dari Alia Safira. Adakah semacam pelatihan untuk para pekerja yang baru masuk? Nah, ini terkait ini tuh jawaban saya sih dari cerita teman-teman itu bisa ada, bisa enggak. Jadi makanya perlu sedikit prepare juga gitu ya ketika kita kuliah, karena belum tentu perusahaan yang nanti kita masuki itu ngasih kesempatan buat mengembangkan diri, karena memang tidak semua seperti itu pada dasarnya. Ya kalau perusahaan yang bagus sih harusnya ngasih ya. Cuman ada yang misalkan baru mau ngasih training itu kalau kita udah kerja selama 1 tahun di sana. Baru misalkan ngasih sertifikasi kalau kita udah 6 bulan di sana. Ada juga yang seperti itu. Itu tergantung perusahaannya. Ada juga yang dari awal memang istilahnya dipaksa untuk belajar dulu gitu ya. Nah mungkin sedikit informasi aja, kalau misalkan di tempat saya sekarang bekerja, itu ketika masuk itu ada 3 bulan, hampir di semua perusahaan sih biasanya 3 bulan masa percobaan atau probation gitu ya. Nah di 3 bulan pertama ini ngapain? Kalau di kita itu disuruh buat sertifikasi 2 sertifikasi gitu ya. Misalkan saya cloud, berarti dimintanya sertifikasi seputar cloud. Contohnya di sini Red Hat Admin, RHCSA, dan Red Hat OpenStack gitu ya. Nah itu tuh sebagai syarat untuk lulus probation, untuk menjadi karyawan tetap gitu. Jadi 3 bulan pertama itu hampir bisa dikatakan full belajar gitu. Atau misalkan ada project, biasanya kita disuruh ikut buat nemenin senior di kantor gitu ya. Oh ternyata kerjanya tuh gini gitu ya, sambil tetap belajar. Terus nanti harus ujian juga, jadi langsung ujian, lulus nggak sertifikasinya. Kalau misalkan lulus keduanya, baru bisa lulus probation dan jadi karyawan tetap. Jadi ini tergantung perusahaan sih, bisa jadi berbeda-beda gitu. Kurang lebih seperti itu, Alia. Semoga menjawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan.
kita sharing-sharing aja mungkin ya. Kalau misalkan ada yang mau nambahin juga silakan aja. Boleh open mic, boleh chat juga boleh. Oke, sama-sama. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Bang. Iya, kayaknya udah lumayan banyak juga ya. Ya. Oke, baik. Jika tidak pertanyaan lagi, terima kasih banyak pada Bang Restu Nursoba dan Bang Juki Dong yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Untuk abang-abangnya, semoga sukses terus ya Bang. Amin, amin. Ya. Nah, karena tadi Amin. kita awali dengan doa, sebaiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berhubung karena waktu sudah jam 9:02 nih ya, kepada teman-teman yang ingin melanjutkan, dipersilahkan untuk meninggalkan room.